Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Baris Krim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan dua lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada dua pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipdeksus Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Sat Samapta Polres Nganjuk.
Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, satu unit mobil Inavis dan truk Sat Samapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di dua lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di dua lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko Mas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Sebagai saksi. Apa saja Bapak itu yang diperiksa di dalam toko tadi Pak? Pertama, periksa itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Bapak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak Sujadi, karyawannya toko. Oh, karyawan toko Pak ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam setengah 2. Tadi tokonya sempat buka tukunya? Sudah buka. Oh, sudah buka. Terus tiba-tiba ada rombongan polisi. Ada rombongan dari kepolisian. Saya didatangi di kantor pasar ini diajak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Si orang yang di tadi. oh masih di dalam ya? Waktu Ya, pemeriksaan di dalam. ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Oh semua, 4-4-nya itu. Jadi periksa. Tapi selain Bapak masih ada 4 orang lagi. Iya. Dari sana. 4. Nggak ada pemiliknya di dalam? Nggak ada. Nggak ada ya? Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua apa ada yang tersisa di situ Pak? Diangkut semua. Berarti etalasenya kosong itu ya? Kosong. Bapak tadi juga eksma tanda tangan Pak ya? Tanda tangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di Pasar Wage Pak? Sudah di dunia pasar ini 1976. Oh sudah ada Sudah Semar ya? Sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.